Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silahkan duduk Bu. Iya. Terima kasih sini. Halo Dek. Halo. Namanya siapa? Namanya? Yura Anita Putri. Tadi kesini sendirian Bu, apa diantar? Iya, kita sendirian aja berdua karena emang abis ini langsung ada acara. Oh gitu. Naik motor Bu? Iya. Oh, berdua doang ya naik motor? Iya. Dari cewek? Oke, kalau gitu sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Bu. Saya Lucia Sabira, di sini sebagai konselor yang akan membantu Ibu beserta Dek Yura untuk memecahkan masalah gizi dengan mengambil solusi bareng-bareng ya Bu. Ya nanti untuk itu nanti saya akan menanya Ibu beberapa pertanyaan. Saya harap ketersediaan Ibu untuk menjawab pertanyaan saya. Untuk kerahasiaan nanti akan saya jaga privasinya Bu. Iya. Jadi tidak apa-apa. Saya harap Ibu bisa menjawabnya dengan jujur tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Seperti itu. Oke. Baik, untuk ini boleh perkenalkan diri dulu Ibu dengan iya. Ibu siapa? Kenalin, saya Desinta dan ini anak asuh saya, Yura Anita Putri. Salam dulu. Jadi ini bukan anak asuh saya ya, Bu, tapi ini saya mengasuh dia dari kecil. Oh, jadi Ibu mungkin aku lebih tahu daripada ibunya sendiri. Kok ibunya bekerja atau bagaimana? Iya, ibunya sibuk bekerja. Oh, jadi ini Ibu yang ngantar ya? Iya. Tuh, oke, baik. Kalau begitu saya coba cek antropometri dari Dek Yura dulu ya Bu. Ini Iya. Dek Yura terakhir posyandu kapan Bu ini? Kebetulan dia posyandu minggu terakhir Bu, minggu kemarin. Kalau gitu berarti datanya masih bisa saya pakai Bu. Iya. Untuk berat badan dan tinggi badannya? Untuk berat badannya sendiri kurang lebih 17,5 dan tinggi badannya 110. Untuk usia Dek Yura sendiri berapa ya Bu? Usianya sendiri yaitu 4,8 bulan. Oh, baik, berarti sekitar Kurang 5 tahun. saya minta waktu sedikit ya Bu untuk menghitung status gizi dan juga kebutuhan gizi Ya. dari Dek Yura. Ya, Sekitar 1 menitan. Boleh, silakan. Lanjut. Baik Bu, setelah saya hitung ini Ya. status gizinya Dek Yura menurut IMT per U dari Z-score ini termasuk normal ya Bu. Iya. Untuk lilanya boleh saya ukur dulu lila Ya. dari Dek Yura? Boleh, silakan. Di tangan kirinya Dek. Gimana ya, permisi. Sambil ukur saya jadi boleh ke toilet nggak? Oh iya, silakan. Bukan itu ya Dek? Permisi. Ibunya kerja ya Dek? Iya. 16 Ya, emang ya? ini agak pendiam orangnya Bu, kalau sama orang baru. Ya, Pak. Baik, untuk antropometri dari Dek Yura ini status gizinya normal Bu, baik, lilanya juga bagus. Selanjutnya untuk biokimia tadi ini ya tidak ada cek lab ya, jadi ini tidak ada ya begitu. Baik. Selanjutnya itu cek klinis. Dek Yura ada keluhan sesuatu gitu nggak Bu? Demam atau ada keluhan di fisik? Gimana Nggak Dek? ada. Sehat? Aman? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Bagus. Pintar. Setelah ini saya cek tekanan darahnya Dek Yura dulu kalau gitu. Iya. Boleh, silakan. Sini Dek, mendekat. Mendekat.
banget ini mau ke Iya, ahli jadi gizi, nggak rewel ya. ya dia paling suka itu cek-cek gini Bu. Kebetulan dia juga anaknya aktif. Hmm. Dingin nggak apa-apa ya, bentar ya. Sambil cek suhu dulu mungkin Bu sekalian. Ini sih dia udah masuk ya. Oke, tunggu dulu ya sampai bunyi. Tapi ini nggak demam kan Bu adiknya? Enggak. Baik, tekanan darahnya normal. Satu. Oh ya, bentar. Tak lepasin. Ini masuk. Udah masuk? Nah. Ya. Berarti ini Dek Yura nggak ada keluhan fisik apa-apa ya Bu? Iya. Baik, bisa saya simpulkan ini Dek Yura fisiknya juga normal, tekanan darah normal, suhunya normal, tadi denyut nadinya juga normal Bu, sekalian tadi dicek. Selanjutnya untuk sekarang adalah saya mau merecall asupan makan dari Dek Yura. Mungkin Bu bisa menceritakan Dek Yura dari bangun tidur itu makan apa aja? Untuk sarapan pagi sendiri biasanya Yura makan nasi. Nasinya kurang lebih setengah centong. Lauknya aku suka Yura aku sarapan itu telur. Ya kan Yura? Dek Yura suka telur ya? Telurnya biasanya dimasak apa Bu? Dimasak sapi atau dadar? Biasanya diceplok. Iya, baik. Sampel. Itu aja Bu untuk sarapan. Iya. Setelah itu Sama. makan apa lagi? Nah itu kalau siangnya sendiri itu makan cemilan kita biasa gorengan. Gorengannya berupa apa? Gorengannya biasa tempe yang digoreng pakai tepung 1 potong. Oke, 1 potong aja. Terus Iya. selain tempe Selain makan apa itu lagi? dia juga suka tahu. Kalau siang memang kita proteinnya agak banyak. Ya. Normal suhunya. Tahu juga. Iya, tahu juga 1 potong. Sayur Sayurnya sama sayur. sayur biasanya sukanya sayur bayam. Oh, sayur bayam. Berapa banyak Bu? Bayamnya 1 sendok sayur. Jadi kalau siang itu kita emang proteinnya agak banyakan Bu, karena kan buat kekuatan juga. Oh, itu berarti Iya. untuk pagi itu tadi nasi 1 centong sama telur ya, telur Iya, ceplok. Terus telur siangnya aja, nasi simple. pakai tempe sama tahu goreng sama bayam, sayur 1 sendok sayur. Iya. Setelah itu makan apa lagi Bu mungkin untuk malamnya? Oh iya, kalau malam hari biasanya cuman porsi kecil nasinya 1 centong sama protein aja. Biasa lele goreng Telurnya ukuran sedang, kecil, kecil yang kecil. Iya. Oke, kecil. Udah itu aja Bu. Iya. Ada. Kalau Sama ada tambahan apa lagi gitu mungkin sih. oh iya, sebelum tidur biasanya minum susu Milo dulu. Setelah itu selang 1 jam sebelum dia tidur, dia biasanya saya kasih suplemen vitamin. Apa sebenarnya? Kalau boleh tahu, Suplemennya buat vitamin. meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin C. Oh, ya. Vitamin C aja. Iya. Baru setelah itu tidur. Saya coba hitung dulu sebentar ya Bu. Iya, Mungkin silakan. sekitar 1 menit. sim, cabelo dele, cabelo dele.
asupan dari De Yura ini energinya masih kurang ya Bu kalau dibandingkan sama kebutuhannya. Terus dari karbohidrat juga kurang, proteinnya kurang juga, protein hewani maupun nabati. Iya. Terus tadi asupan De Yura sayur cuma sekali aja dan cuma 1 sendok sayur, ini asupan seratnya juga masih kurang. Buahnya juga belum konsumsi ya Bu De Yura. Iya, ada beberapa buah yang disukai ya. Enggak pas lagi di rumah punya kita punya kesuka ya dia nggak makan. Berarti lumayan pilih-pilih ya De Yura Iya. makanannya. Baik, ini saya simpulkan kalau De Yura ini asupan oralnya tidak adekuat, kurang, dari seratnya juga kurang. Sebelumnya apakah Ibu sudah ada pengetahuan tentang gizi balita gitu Bu, tentang kebutuhannya De Yura? Mungkin asupan gizinya belum tahu. Iya, belum tahu. Berarti ada tulis yang sepengetahuan. Oke, berarti ini asupan De Yura tidak cukup dan ada defisiensi tidak tadi. Oke, untuk riwayat sendiri De Yura ada riwayat penyakit Bu atau Enggak. Alhamdulillah kebetulan enggak, dan dia juga nggak alergi sama suplemen ataupun sama ikan-ikan gitu. berarti tidak ada alergi juga ya Bu? Iya. Untuk riwayat penyakit keluarga, barangkali apakah De Yura ada riwayat penyakit keluarga? Belum. Nggak ada Bu. Selanjutnya itu saya mau melihat aktivitas fisiknya De Yura. De Yura tadi lumayan aktif ya Bu, saya dengar. Sudah sekolah belum Bu ini? De Yura apa? Sudah kelas TK, saya masukin ke TK. Cepet ya Bu berarti ini masuk TK-nya? Iya. Karena dia sangat aktif kan, daripada di rumah cuma main aja, mending di sekolah. Kalau di sekolah bisa ketemu sama teman-teman, bisa main gitu ya Bu? Iya, sambil belajar juga kan. De Yura ini anak keberapa Bu kalau di rumah? Kebetulan anak kedua dari 2 bersaudara. Oh, Dan kakaknya kebetulan udah SMP, jadi emang jaraknya lebih jauh. orang tuanya De Yura bekerja Bu? Iya, dua-duanya bekerja, ibu sama ayahnya sama-sama sibuk bekerja Bu. Berarti ini Mbaknya sebagai yang ngasuh De Yura? Iya, gitu. saya kebetulan yang ngasuh dari kecil. Artinya. Berarti untuk makannya De Yura juga diatur sama Ibu? Iya, saya yang atur asupan makan dia, gizi dia. Baik Ibu, dari data yang sudah diambil tadi, bisa saya simpulkan bahwa De Yura ini sehari-hari bersama Ibu karena orang tuanya bekerja, anaknya dua bersaudara dan lumayan aktif untuk aktivitas fisik dan sudah mulai bersekolah juga ya. Oke, berdasarkan data yang sudah kita ambil dari awal tadi, untuk diagnosisnya ini De Yura ini asupan oralnya tidak adekuat Ibu, baik dari energi, karbohidrat, protein, lemak, serat juga semuanya masih kurang karena ini tidak tercukupi. Selanjutnya juga ada defisiensi pengetahuan juga ya Bu dari ibunya sendiri, mungkin belum terlalu paham tentang kebutuhan zat gizi dari De Yura. Makanya dari pemilihan makanan juga mungkin belum terlalu bervariasi. Selanjutnya itu mungkin saya bisa memberikan intervensi gizi terkait untuk dietnya De Yura. Iya, Tujuan dari dietnya ini nanti
untuk menjaga status gizinya Dek Yura agar tetap pada normal ya Bu. Jadi status gizinya Dek Yura sudah bagus tadi, normal, jadi kita perlu menjaganya supaya tetap normal dan tidak mengalami penurunan. Dan juga ini dietnya ini juga bertujuan supaya Dek Yura ini tumbuh kembangnya bisa maksimal, jadi serta memenuhi kebutuhan zat gizi Dek Yura setiap harinya. Dan diet yang akan saya berikan ini diet gizi seimbang saja, karena status gizinya Dek Yura sudah bagus, namun untuk asupan makannya ini kurang beragam dan tidak memenuhi segala kebutuhan dari Dek Yura ya Bu, dari karbo, protein dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini prinsip dan syarat diet yang akan saya berikan itu, yang pertama, energinya cukup sesuai kebutuhan Dek Yura. Karbohidratnya saya berikan 60% ya Bu dari total kebutuhan. Untuk proteinnya saya berikan sekitar 15%. Ini bisa dari protein hewani maupun nabati. Selanjutnya ada lemak, itu saya berikan 25%. Dan untuk serat dan juga air saya berikan sesuai AKG saja. Baik Ibu, jadi saya berikan catatan ya Bu. Saya berikan catatan tentang rekomendasi diet dari Dek Yura. Jadi ini Bu, Dek Yura ini untuk makanan pokoknya saya beri 1 penukar. Untuk protein hewani juga 1 penukar. Nabati 1 penukar. Sayuran 1 penukar. Buahnya dari penukar. Ini siap makan. Jadi Dek Yura ini nanti dietnya 3 kali makan utama dan 3 kali selingan ya Bu. Iya. Ini juga sama, makan siangnya. Jadi ini Bu, saya ada bahan penukar. Iya. Nah, untuk nasi atau penggantinya itu saya berikan rekomendasi itu 1 penukar itu bisa dari ini Bu. Dari nasi bisa sebanyak 100 gram atau 1 gelas. Terus kalau kentang bisa setara dengan 2 buah kentang dan lain sebagainya. Nggak harus nasi, jadi bisa ganti-ganti sesuai penukarnya. Yang penting tetap ada 1 penukar karbohidrat ya Bu. Ini bisa dilihat rekomendasinya. Kemudian untuk protein hewani juga 1 penukar. Ini bisa dilihat ada ayam, ada berbagai jenis ikan, ada udang, ada telur. Ini bisa diganti-ganti tiap harinya boleh. Iya. 1 penukar ini. Untuk sayurnya juga 1 penukar. Ini bisa dilihat ada beberapa pilihan sayuran, mungkin bisa diganti-ganti juga tiap harinya supaya Dek Yura tidak bosan. Untuk buahnya ini saya berikan 1 penukar juga Ibu. Nah, buah ada pilihannya banyak sekali, ada apel, jeruk, mangga, pepaya. Ini juga bisa ganti-ganti
Iya. pilihannya dengan ukuran berat dan juga URT yang sudah tertera di sini ya Bu. Dan untuk minyaknya ini bisa, ini ada pilihannya, ada Gantinya ya. ya sama seperti tadi. Untuk lemak diusahakan lemak yang tidak jenuh ya Bu, kayak alpukat, dan ini masih banyak lagi pilihannya. Dan kalaupun pengolahannya juga emang lebih baik ditumis atau dikukus atau direbus gitu saja Bu, daripada digoreng. Oke, selanjutnya ini saya ada leaflet yang mungkin bisa ibu bawa pulang juga. Ini saya beri ke ibu juga di BMP-nya supaya jadi pegangan buat di Iya. rumah nanti ya Bu. Ya. Sama ini ada isi piringku, jadi ini bisa jadi patokan seberapa banyak makanan pokok yang diberikan, buah-buahan, sayur, dan lap-lap. Ini sudah ada porsinya masing-masing, bisa dilihat seperti Iya. ini Bu. Bisa Oh, dipahami. Bisa. Oke, baik. Jadi tadi intervensi yang bisa saya berikan terkait dietnya di Yura. Bagaimana Ibu, apakah ada pertanyaan? Jadi itu nanti kira-kira akan jadi habits atau ada waktu untuk bisa mencapai berat atau idealnya seorang tumbuh kembang seorang anak yang umur segini? Untuk perbaikan gizi lebih cepat itu lebih bagus ya Bu. Jadi ini nanti juga saya mau menanyakan terkait komitmen dengan Ibu. Kira-kira sejak mulai kapan Ibu bisa sanggup itu bisa memberikan asupan untuk De Yura yang sesuai dengan kebutuhan gizinya, dengan menu yang beragam sesuai dengan porsi isi piringku tadi. Baik Ibu, mungkin untuk mengevaluasi apa yang sudah kita bicarakan tadi, bisa Ibu jelaskan ulang terkait diet tentang De Yura? Ya, intinya harus seimbang ya antara lauk, karbohidrat sama sayur. Harus seimbang karena itu akan mempengaruhi sama tumbuh kembangnya anak kan Bu. Ya benar. Sudah Bu. Benar, kemudian. Iya. Oke, jadi mungkin saya ulas lagi Bu, Iya. supaya ibunya lebih paham juga. Jadi dietnya De Yura ini diet gizi seimbang Iya. dengan isi piring itu yang lengkap, makanan pokok, sayuran, buah-buahan sesuai dengan penukar yang sudah saya rekomendasikan tadi. Patokannya bisa dilihat di bahan makanan penukar, dan untuk isi piringnya bisa dilihat di isi piringku ini. Di sini juga ada kebiasaan cuci tangan pakai sabun, memantau berat badan, aktivitas fisik, serta minum air gelas itu sekitar 18 hari ya Bu, supaya asupan cairannya terpenuhi. Begitu, apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Semoga habis ini saya bisa langsung mempraktekkan. Kira-kira mulai kapan Ibu bisa komitmen untuk mulai? Besok untuk mengisi. Besok sudah bisa ya Bu? Insya Allah bisa. Karena kan emang rekomendasinya kan banyak juga. Jadi ada bahan-bahan yang masih bisa terjangkau. Baik, saya kira Ibu sudah cukup paham terkait tadi materi yang saya berikan. Iya. Dan untuk monitoring itu, De Yura perlu dimonitoring berat badannya Bu, status gizinya, supaya tetap ada status gizi normal. Karena De Yura kan sedang dalam masa pertumbuhan, jadi sangat penting jika diperhatikan berat badannya ya Bu. Selanjutnya juga higienitas dan sanitasi juga perlu diperhatikan, karena kan biasanya anak-anak jajan sembarangan gitu. Jadi mungkin bisa dibawa bekal kalau sekolah sesuai dengan tadi rekomendasi dietnya De Yura. Iya. Baik Bu. Untuk selanjutnya ini saya serahkan BBMP dan isi piringku tadi buat pegangan Ibu di rumah, bisa diterima dulu. Dan ini ada leaflet gizi untuk balita sehat ya Bu. Di sini terdapat beberapa informasi dan contoh pembagian menu, bisa lebih dijadikan referensi nanti. Dan untuk makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan juga sudah
ada di sini terkait karbohidrat, protein, dan yang tidak dianjurkan itu apa aja, seperti yang tinggi gula gitu, itu tidak dianjurkan ibu. Oh iya. Nah di sini juga sudah ada penjelasan tentang prinsip diet pada balita dan syarat makanan pada balita, terus tujuan pemberian makanan gizi seimbang, dan manifestasi penyakit yang kemungkinan bisa terjadi kepada balita gitu Bu. Jadi manifestasi penyakit ini kita bisa tahu kira-kira penyakit apa yang beresiko terjadi kepada balita dan untuk pencegahannya seperti itu. Mungkin ini bisa dibawa pulang juga. Oh iya. Sama ini Bu, saya kan ada rekomendasi dietnya Dek Yura terkait pembagian makanannya dalam sehari-hari. Nah ini bisa ibu terapkan sehari-hari dan mulai besok ya Bu tadi komitmennya, dan ibu bisa menuliskan kendala yang ibu alami. Oh iya. Itu selama pemberian makan Dek Yura, misal ada kendala di tengah jalan kayak Dek Yura bosan atau Dek Yura Bisa tanyain ya. sakit gitu, itu bisa ditulis dulu kalau ada kendala. Oh iya. Nanti 1 bulan lagi kita ketemu lagi ya Bu. Oh iya, buat ngasih hasil dari pada habit ini kan Bu. Ya, untuk kita mengecek apakah ada perkembangan seperti itu, Iya. ataukah justru malah menurun, untuk kita kaji lebih lanjut lagi. Iya. Jadi ini Bu bisa dibawa pulang. Nanti kalau ada kendala bisa ditulis di sini. Saya harap Dek Yura ini diet gizi seimbangnya bisa diterapkan terus ya Bu. Iya. Karena tadi Ibu sudah juga tahu informasi-informasi terkait gizi seimbang pada balita, jadi saya harap bisa lebih baik ke depannya dan merubah dari pola makan dari Dek Yura juga. Ibu bisa Ini saya hostnya ya Bu. ya. Dari konseling ini saya harap Dek Yura asupan makannya sudah terpenuhi ya Bu. Iya. Kita bertemu lagi bulan depan, kira-kira tanggal berapa Ibu kosong? Kalau di bulan depan dari sekarang itu berarti sekitar tanggal 12 bulan depan, kira-kira Ibu bisa atau tidak? Boleh tanggal Mungkin, 12 lagi. Orang tua dari Dek Yura bisa diajak juga. Oh iya. Ya, buat next selanjutnya mungkin saya akan ajak orang tuanya Yura biar orang tuanya langsung tahu lihat perkembangannya Yura seperti apa juga Ibu. Ya. Terima kasih banyak ya Iya. Bu. Baik, kita berharap Dek Yura bisa segera membaik untuk asupan gizinya, dan semoga di 1 bulan berikutnya kita lihat, kita pantau Dek Yura sudah semakin baik. Kita usahakan bersama-sama ya Bu. Iya. Jadi untuk tumbuh kembang dari Dek Yura ini bukan cuma tanggung jawab dari orang tuanya saja, tapi karena ibu yang mengasuh, jadi ibunya juga ikut bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya Dek Yura dan diet yang diberikan tadi. Saya harap ibu juga bisa berkomitmen terhadap prinsip yang sudah kita cari bersama-sama solusinya. Iya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya. Terima kasih untuk kehadiran Ibu dan Dek Yura. Sehat-sehat ya Dek Yura. Iya, terima kasih ya Bu. Untuk bulan depan saya tunggu kehadirannya ya Bu. Iya. Saya harap ini Dek Yura bisa lebih baik lagi untuk status gizinya. Ibu Iya. juga. Terima Ya, kasih. terima Saya kasih tunggu. ya Bu atas ilmunya. Ya, saya tunggu Makasih bulan dulu depan ya. Bu. Salam dulu Dek Yura. Salim dulu. Ya, Hati-hati di makasih. jalan ya. Hati-hati di jalan Makasih ya Bu. Bu. Ya, sama-sama.